Air membeku dengan kecepatan 200 mili per jam. Terjebak di bawah air, gadis itu mati-matian berenang ke atas. Ayahnya mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi tepat ketika ia berada di 0,01 cm dari permukaan, air langsung membeku, membekunya di tempat. Mendengar teriakan minta tolong dari gadisnya, ibunya memaksa diri untuk tetap tenang dan menyuruhnya mengatur napas. Pakaian antariksa itu memiliki suhu dan pasokan oksigen yang konstan selama 5 jam, memberi mereka cukup waktu untuk menyelamatkannya, kecuali jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Maka, dengan pisau, ayahnya dengan tekun menggali es. Saat itu, anak laki-lakinya melihat cahaya putih yang memancar dari gunung yang runtuh di kejauhan. Ia menduga itu adalah biji magnesium, jadi ia segera memberitahu ayahnya. Kata-kata ayahnya seperti wahyu. Reaksi kimia antara magnesium dan es cukup untuk mencairkan es dengan cepat. Ini akan memungkinkan gadisnya diselamatkan lebih cepat. Setelah menghibur anak gadisnya, sang ayah memerintahkan istrinya untuk tinggal di tempat dan melaporkan keadaan melalui radio. Kemudian, ia dan anak lakinya berangkat menuju puncak gunung tempat tambang magnesium berada. Setelah menyusuri pegunungan dan sungai, mereka akhirnya mencapai tujuan. Sang ayah mulai mengumpulkan biji magnesium dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba anaknya menyeri dan jatuh ke dalam gua es, menatap celah tanpa dasar. Ayahnya menunggu dengan cemas. Ia terpleset hingga di dasar, tetapi untungnya ia tidak terluka. Ia mencoba menghubungi ayahnya melalui radio, tetapi sinyalnya tidak dapat diandalkan. Ia kemudian mencoba berjalan keluar dari gua. Melihat hutan yang semarak, ia tertegun. Kemudian suara ayahnya terdengar dari radio. Lega mengetahui bahwa anaknya tidak terluka, ia bertanya apakah ia bisa memanjat sendiri. Menghadapi gunung yang curam, anaknya berkata ia tidak bisa. Tak berdaya, ayahnya menyuruh ia menunggu dan mengatakan bahwa situasi kakaknya bahkan lebih kritis dan ia akan kembali untuk menyelamatkannya setelah kakaknya diselamatkan. Ia menelan rasa takutnya dan setuju. Di tengah kecelakaan inilah ia bertemu sahabatnya. Sekembalinya ke perkemahan, ayahnya segera menuangkan biji magnesium ke dalam lubang es yang telah digali dan menyalakan dengan obor. Magnesium yang membara memancarkan cahaya putih menyilaukan, melelehkan lubang besar di es. Ayahnya buru-buru mengambil air danau dari lubang dan tak lama kemudian menemukan jari gadis itu yang membuat semua orang bersemangat. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba kilat dan guntur bergemuruh dan hujan deras pun turun. Air hujan yang terkumpul kembali merendam air menjadi beku, membuat semua usaha mereka sia-sia. Ayahnya mencoba mencairkan es dengan korek api, tetapi korek apinya basah kuyup oleh hujan. Oksigen gadis itu hampir habis. Menghadapi kematian, bahkan pria tangguh itu pun tak kuasa menahan tangis. Keluarganya yang tak mau menyerah menggali es dengan sekuat tenaga. Mereka tak menyerah hingga detik terakhir, hingga oksigen anaknya habis. Tak berdaya, mereka menggenggam tangannya, benar-benar putus asa. Tepat pada saat itu, sesosok besar tiba-tiba muncul di kejauhan.